Halo sahabat-sahabat, kembali dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabatku, langsung saja, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman, beberapa sahabat yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih pemahaman Anda tentang Islam? Apa yang Anda pahami tentang Islam? Dan demikianlah jawaban saya, sahabat-sahabatku. Islam yang kupahami adalah Islam dalam makna yang sejati, atau yang hakiki, atau yang asali. Islam yang sejati bukanlah seperti organisasi politik, ataupun organisasi-organisasi buatan manusia, apapun juga. Sehingga maka dari itu, Islam yang sejati, yang saya pahami dan saya yakini adalah Islam yang tidak bisa sembarang dimasuki atau dikeluari seenaknya sendiri. Tidak bisa masuk Islam, keluar dari Islam seenak sendiri. Nggak bisa. Karena Islam yang sejati memang tidak bisa dimasuki, tidak bisa dikeluari, sebab tidak perlu. Ya. Jadi tidak bisa dimasuki, sebab tidak perlu dimasuki. Tidak bisa dikeluari, sebab tidak perlu dikeluari. Ya. Islam yang sejati tidak bisa dimasuki seperti orang masuk ke sebuah organisasi, atau keluar dari organisasi. Orang masuk ke suatu warung atau keluar dari dalam warung. Tidak bisa. Islam yang hakiki, Islam yang asali adalah sikap hidup. Sikap hidup dan gaya hidup manusia sehari-hari. Seorang manusia atau sekumpulan manusia atau banyak orang yang sikap hidupnya betul-betul berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam hal ini makna Islam adalah berserah diri. Sebab memang arti atau makna dari kata aslima atau Islam itu adalah berserah diri. Kata Islam sendiri adalah bahasa Arab untuk kata berserah diri atau pasrah. Sejatinya semua manusia, bahkan segala makhluk, bukan hanya manusia ya, segala makhluk yang dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul berserah diri kepada Sang Penciptanya, berserah diri kepada Sang Khaliknya, maka semuanya bisa disebut sebagai, dalam bahasa Arab, Islam. Dalam bahasa Indonesia, pasrah atau berserah diri. Jadi sekali lagi, bukan hanya manusia, pohon-pohon, bunga-bunga, segala macam jenis tumbuhan, binatang-binatang, baik yang di darat, yang di laut, yang di udara, semuanya. Jika berserah diri, maka mereka semua dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai aslimah atau Islam. Adapun sebenarnya Islam yang sejati ya, Islam yang hakiki tidak identik dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kata Islam atau aslimah sendiri memang suatu bahasa Arab. Islam adalah bahasa Arab atau istilah kata berbahasa Arab yang maknanya sama dengan berserah diri. Atau padanannya dalam bahasa Indonesia adalah hidup pasrah. Orang yang pasrah sama dengan orang Islam. Pasrah sama dengan Islam. Islam sama dengan pasrah. Sobat-sobatku, sebelum jatuh dosa, Adam dan Hawa senantiasa hidup secara Islam, secara tunduk patuh, secara berserah diri, secara pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Tapi setelah ikut kata-kata iblis, lalu keduanya tidak lagi pasrah, tidak lagi Islam kepada Sang Khalik. Nabi Musa dan para pengikutnya, orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi yang kemudian disebut juga sebagai penganut Yudaisme, yang menjalani hidup sehari-harinya secara setia, tunduk patuh, taat, berserah diri, pasrah kepada Sang Khalik, yang mereka sebut sebagai Yehovah atau Yahweh. Maka dalam hal ini, orang-orang penganut Yudaisme, pengikut Nabi Musa ini, kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai Islam. Bahasa Indonesia ini disebut sebagai pasrah. Demikian pula dengan Nabi Isa atau Yesus Kristus dan para pengikut-pengikutnya yang ada disebut sebagai kaum Nasrani atau orang-orang Kristen, karena pengikut Kristus maka disebutnya Kristen. Nah, mereka ini Kristen-Kristen yang setia juga hidupnya berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Maka dalam hal ini orang-orang Kristen adalah juga dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai
Islam. Jadi pengikut-pengikut Kristus atau Kristen-Kristen yang asli, yang sejati, itu adalah berserah diri, adalah Islam, pasrah terhadap Allah atau terhadap Bapa, terhadap ilah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Jadi sahabat-sahabatku, baik para penganut Yudaisme atau Yahudi, para pengikut Musa, kemudian para Kristen pengikut Yesus Kristus, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Nabi Muhammad, sejatinya semuanya adalah Islam yang hakiki atau Islam yang sejati. Dan sesungguhnya adalah salah kaprah jika banyak orang berkata bahwa Islam yang sesungguhnya hanyalah para pengikut Nabi Muhammad saja. Ini salah kaprah. Ini sesat pikir. Bahkan ya bisa menyesatkan. Apalagi kalau ada orang yang bilang orang Islam harus wajib berbahasa Arab. Wah, ini betul-betul salah kaprah. Kesalahkaprahan ini terjadi sebenarnya adalah karena mereka belum paham saja. Mereka belum paham makna yang sejati dari kata aslima atau Islam itu. Yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia setara dengan kata pasrah atau berserah diri. Tentunya kita semua bisa paham sebenarnya ya, bagi orang-orang yang mau memahami bahwa budaya dan tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sekali lagi ya, budaya atau tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sebab faktanya banyak orang Arab yang tidak Islam. Banyak juga orang yang bukan Arab tapi Islam. Nah, jadi Islam dan Arab tidak identik. Nah, sahabat-sahabatku, sebagai sebuah ilustrasi atau analogi ya, izinkan saya memberikan ilustrasi demikian. Orang Indonesia, jadi Islam itu saya ilustrasikan sebagai bangsa Indonesia. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Banyak bahasa, banyak budaya, tradisi. Dan terdiri dari ribuan pulau dengan adat istiadat yang beraneka warna. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sahabat-sahabatku, tentu salah besar jika ada orang yang berkata bahwa Indonesia adalah Jawa dan Jawa adalah Indonesia. Selain Jawa bukan Indonesia. Ini jelas keliru besar ya. Sebab Indonesia yang asli adalah mencakup seluruhnya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Bukan cuma Jawa atau hanya Kalimantan saja atau Bali saja. Bukan ya. Nah, ilustrasi ini sebagai penggambaran tentang makna Islam. Demikian juga halnya dengan Islam. Islam yang hakiki atau Islam yang sejati bukanlah hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Umat-umat pengikut Nabi Muhammad saja. Bukan. Atau pada orang-orang yang hanya berbahasa Arab saja. Orang yang berbudaya dan tradisi Arab saja. Bukan. Ya. Tapi seluruh manusia, agama apapun juga, suku bangsa apapun juga, apapun warna kulitnya, semuanya yang hidupnya sungguh-sungguh berserah diri kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, maka semuanya dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai aslima atau Islam. Dalam bahasa Indonesia, pasrah, tunduk patuh, berserah diri. Nah, artinya sahabat-sahabatku, jika yang layak disebut Islam itu bukan hanya pengikutnya Nabi Muhammad saja, nah maka sebenarnya sikap orang-orang yang masih kadang suka membeda-bedakan antara Islam, Kristen, Yahudi, ini adalah sebuah sikap yang muncul atau timbul dari suatu kegagalpahaman atau kesalahpahaman tentang hakikat dari Islam itu sendiri. Mengatakan bahwa Islam berbeda dengan Yudaisme, berbeda dengan Kristen. Nah, dalam hal ini laksana atau ibaratnya orang yang kurang pinter atau kurang cerdas yang berkata bahwa Indonesia beda dengan Jawa, Indonesia beda dengan Bali. Ini nggak nyambung ya. Sebab sesungguhnya Jawa, Bali itu bagian dari Indonesia. Nah, maka hal-hal seperti ini adalah salah kaprah. Sebab faktanya yang benar adalah Jawa, Bali, dan lainnya. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya adalah Indonesia.
Nah, demikian juga dengan Islam ini tadi. Islam seluruh dunia yang sikap hidupnya secara pasrah, secara tunduk patuh, secara taat berserah diri kepada Sang Khalik, niscaya semuanya bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai Islam. Jadi bukan hanya pengikut Nabi Muhammad saja, ya, tapi seluruh dunia, baik pengikut Nabi Musa di zaman dulu juga Islam, pengikut Nabi Isa atau Yesus Kristus, para murid-murid Yesus juga bisa disebut sebagai Islam. Suku bangsa apapun, agama apapun ya. Bahkan kita ingat ya, binatang-binatang baik di udara, di daratan, di airnya baik di sungai, di danau maupun di laut, semuanya yang betul-betul berserah diri bisa disebut sebagai Islam, dan memang mereka adalah Islam. Artinya teman-temanku, semua golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia, sekali lagi ya, golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia adalah suatu atau salah satu golongan dari orang-orang di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai Islam. Dan hal ini bukan berarti bahwa pengikut Nabi lainnya bukan Islam, tidak. Yudaisme pengikut Musa, kemudian Kristen pengikut Isa, sejatinya mereka juga Islam. Jika Islam dipahami secara hakiki atau asali, atau dalam makna yang sejati. Sekali lagi ya sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Membatasi Indonesia hanya sebatas Jawa saja, ini jelas hasil pikiran yang sesat. Sesat pikir dan bodoh. Nah, demikian halnya jika ada orang yang bersikuku mengatakan bahwa yang boleh disebut Islam itu hanyalah pengikut Nabi Muhammad saja. Ini jelas hasil dari sesat pikir atau kesalahpahaman saja. Ingat ya sahabat-sahabatku, menjadi Islam yang sejati tidak harus juga selalu berbahasa Arab. Tidak. Sebab Islam yang sejati tidak identik dengan Arab. Kata Islam sendiri sebetulnya hanyalah bahasa Arab yang bermakna, kalau di dalam bahasa Indonesia, sepadan dengan kata pasrah atau tunduk patuh atau berserah diri. Nah, kalau kita sudah paham hal ini, sehingga kita tidak perlu lagi mengganti, misalkan dalam bahasa sehari-hari kita menyebut ayah atau bapak kita atau papa kita, kemudian karena mau jadi Islam, mau berserah diri, maka harus diganti bahasa Arab. Jadi Abba, yang tadinya manggilnya papa, tadinya manggilnya mama, menjadi Abba, sekarang menjadi Umi. Tidak harus begitu sahabat-sahabatku, ya. Karena Islam tidak identik dengan Arab. Arab tidak identik dengan Islam. Islam yang sejati adalah sikap hidup, bukan sebuah tradisi budaya tertentu, bukan. Jadi tidak perlu ya, sekali lagi teman-teman, nggak apa-apa mau suka memanggil mamanya diganti Umi, tidak apa-apa. Tapi harus ada kesadaran bahwa menjadi berislam, berserah diri, tidak otomatis berarti harus mengubah semuanya menjadi ke-Arab-Araban, tidak perlu. Sebab Islam yang sejati cukup dijalani saja secara hidup sehari-hari, secara praktek nyata. Hidup yang pasrah, yang total kepasrahannya kepada Sang Khalik. Orang yang menjalani hidup betul-betul pasrah kepada Sang Khalik, maka dalam bahasa Arab, orang-orang seperti ini layak disebut sebagai Islam. Kalau orang Jawa bilang pasrah. Ya. Oh iya, satu hal lagi sahabat-sahabatku. Satu hal yang penting untuk dipahami juga adalah, sesungguhnya Islam yang sejati ya, itu sempurna. Islam yang sejati itu bukan organisasi agama, tapi sikap hidup manusia. Nah, sikap hidup manusia yang tunduk patuh atau berserah diri atau Islam itu adalah sikap yang sangat sempurna. Sekali lagi ya, Islam yang sejati adalah sempurna. Sehingga karena sempurna, maka Islam yang sejati ini, yang benar-benar sempurna ini, niscaya tidak bisa terhina atau ternista oleh karena sebab perbuatan siapa dan apapun juga. Atau dengan kata lain, semua orang yang berani menyebut diri sebagai Islam atau mengaku-ngaku sebagai Islam, tapi kok realitanya ternyata kadang-kadang sedikit-sedikit gampang merasa terhina, sedikit-sedikit merasa sebentar-sebentar ternista, hanya karena tulisan orang, hanya kata perkataan orang, merasa bahwa wah, aku ternista, aku terhina. Nah, yang seperti ini sebenarnya pada hakikatnya bukanlah sungguh-sungguh Islam. Ya, atau kalau mau disebut Islam, minta disebut Islam ya, itu hanyalah Islam-Islam yang tidak asli. Sebab sejatinya Islam yang sejati, Islam yang hakiki,
tidak bisa betul-betul dihina oleh makhluk apapun juga yang ada di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, semua yang bisa terhina hanyalah Islam yang tidak sungguhan, tidak betulan, tidak hakiki. Atau sobat-sobatku, dengan kata lain juga bisa kita pahami demikian. Agama Islam, ya jadi yang adalah suatu organisasi tertentu bikinan manusia yang diberi label Islam, itu agama Islam. Beda dengan Islam, ya. Islam yang sejati adalah sikap hidup. Tapi agama bikinan manusia-manusia yang diberi label atau organisasi-organisasi tertentu yang diberi label Islam, itu memang kadang-kadang bisa merasa terhina atau ternista oleh salah satu sebab. Namun ingat baik-baik, Islam yang sejati, Islam yang hakiki, Islam yang asali tidak pernah dan tidak akan pernah bisa betul-betul terhina atau ternista oleh sebab apapun juga. Karena Islam yang sejati bukanlah agama hasil karya manusia. Oke sahabat-sahabatku, demikianlah pemahaman saya tentang Islam yang sejati, Islam yang sempurna, Islam yang hakiki, Islam yang asali. Baik, sekian jawaban dari saya atas pertanyaan itu. Wartawan Injil untuk Indonesia. Salam, Shalom.